Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Manurul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama kali saya sampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Ibu dosen ITS, Bapak Ibu para tendik ITS, adik-adikku mahasiswa yang tercinta, demikian juga para pengelola Masjid Manurul Ilmi. Dan tidak kalah pentingnya yaitu rasa hormat kami kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Manurul Ilmi, Bapak Profesor Masyuri, dan juga adik-adikku panitia RDK 44 yang telah berjerih payah, bersusah payah untuk mengusahakan agar agenda RDK 44 ini berjalan dengan baik. Semoga salat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin, dan juga semoga kita juga mendapatkan limpahan. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Teringat 3 tahun persis, kira-kira 31 Maret 2020 masjid ini kosong, tidak ada kegiatan apa-apa karena pandemi yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan kondisi saat ini, kalaupun hujan, kalaupun panas, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan tenang. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun yang lalu, dalam setiap menit, sekian menit sekali kita deg-degan mendengar suara ambulan. Jangan-jangan suatu saat kita akan diangkut oleh ambulan juga. Oleh karena itu, mari kita bersyukur sebesar-besarnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih dapat menikmati agenda Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat ini. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Manurul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang sangat terkenal populer di dalam bulan Ramadan yaitu ayat 183 dari suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Insyaallah jamaah sekalian sudah hafal semua makna dari sekian penggalan surat ini. Tetapi yang paling penting yaitu apa maksud Allah memerintahkan umatnya untuk berpuasa, dan khusus untuk yang beriman saja, yaitu la'alakum tattaqun, yaitu agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Sebelum saya melanjutkan pada agenda yang telah disampaikan oleh panitia, yaitu menyampaikan bagaimana menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan waktu yang 10 menit, memang tidak terlalu mudah untuk merangkum materi tersebut. Namun demikian kami usahakan seandainya nanti ada plus minus sekian menit, mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit, mohon dimaafkan. Oleh karena itu sekalian kita datang ke masjid ini, kita niatkan yang sekian banyak niat. Pertama, niat untuk berjamaah sholat isya, berjamaah sholat tarawih, niat untuk mencari ilmu, dan yang terakhir yaitu niat iktikaf di dalam masjid. Monggo Bapak Ibu semua, baik secara jahar maupun secara sir, untuk meniatkan diri beriktikaf di dalam masjid ini. Nawaitu itikaf lihadal masjid sunatulillahi ta'ala, atau dengan hati masing-masing. Monggo, mudah-mudahan dengan niat yang sekian banyak kita tetap mendapatkan banyak limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Entah 10 menit, 15 menit kita beriktikaf di masjid,
insya Allah Allah tidak akan kehabisan pahalanya. Cuman kadang-kadang kita itu lupa bahwa Allah itu Maha Pemurah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Manarul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir penggalan ayat Al-Baqarah ayat 183 tadi disebutkan, yaitu la'alakum tattaqun, yaitu tujuan utama kita diperintahkan berpuasa Ramadan yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tentang orang bertakwa sudah sangat banyak, seperti disebutkan di awal surat Al-Baqarah, di tengah-tengah surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, dan masih banyak lagi. Namun demikian saya tidak membahas terkait dengan takwa, tetapi mari kita isi bahwa malam-malam bulan Ramadan itu merupakan malam yang istimewa, bukan malam yang biasa untuk bergadang, biasa untuk nonton sepak bola, apalagi biasa untuk menghabiskan waktu dengan sosmed dan sebagainya, dengan gadget atau dengan komputer atau dengan yang lainnya. Tetapi Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Takwa ibaratnya IQ itu apa? Indikator kinerja utama. Sekarang sudah sangat populer, atau sering disebutkan dengan bahasa sedikit lebih keren KPI, Key Performance Indicator, yaitu bahwa kita dianggap berhasil kalau puasa ini membawa kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbagai macam usaha seharusnya dilakukan agar orang berpuasa itu akan menggapai takwa pada akhir bulan Ramadan atau pada saat Ramadan meninggalkan kita. Seperti halnya misalkan kampus ITS kita yang tercinta, untuk mentargetkan misalkan tahun depan mahasiswa yang masuk melalui jalur prestasi sekian ratus orang atau sekian ribu orang, maka mesti diusahakan. Kalau sekarang misalkan agak terlambat untuk menjaring para calon mahasiswa di SMA daerah, maka mungkin tahun depan agak diawalkan untuk menjaringnya. Seandainya sebuah departemen di kampus kita mentargetkan IPK lulusannya 3,51 agar yang kumlot melebihi 50%, maka mesti diusahakan oleh departemen tersebut bagaimana agar kualitas dari pengajaran pendidikannya itu ditingkatkan. Tapi apakah kita juga mengusahakan itukah dalam rangka mencapai IQ-nya takwa tersebut? Monggo kita evaluasi diri kita masing-masing. Terutama yang berbicara ini harus mengevaluasi. Oleh karena itu sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya lebih dikenakan pada yang berbicara daripada disampaikan pada yang mendengarkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketakwaan itu merupakan kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia mulai dari Adam sampai yang terakhir nanti sampai hari kiamat tidak ada yang bersujud pada Allah, Allah akan tetap Maha Agung. Tetapi ketakwaan itu digunakan untuk mengangkat derajat manusia. Mari kita simak sekilas di suratul Hujurat ayat 13 yang juga sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu sekali lagi berpuasa itu untuk manusia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi kita semua, kalau kita mengetahui bahwa puasa itu baik untuk kita, tetapi kadang-kadang itu yang kita agak lupa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu ternyata sudah 9 menit, tinggal 1 menit lagi. Oleh karena itu bagaimana kita untuk mentargetkan takwa tersebut agar tercapai? Ya paling tidak misalkan kita mendapatkan 25% dari seluruh kriteria yang ada, mungkin KPI-nya anggap saja sudah terpenuhi. Kalaupun tidak, paling tidak 10% misalkan. Tapi jangan sampai 0% lah. Oleh karena itu di malam-malam ini, khususnya nanti pada malam Lailatul Qadar, yang ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Kalau kita hitung secara kasar, satu malam 1000 bulan, berarti 1 bulan 30 hari dikalikan 30, berarti 30.000% bonusnya. Apakah kita menginginkan itu? Ataukah
kita tinggalkan begitu saja. Monggo kita evaluasi bersama, apakah kita siap untuk menyambut Lailatul Qadar, termasuk malam-malam bulan Ramadan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin kita dapat lakukan pada saat malam-malam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kita melakukan sholat-sholat sunnah. Sholat tarawih merupakan satu-satunya sholat sunnah yang teristimewa yang adanya di bulan Ramadan saja. Monggo kalau kita tidak ada udzur, jangan sampai tertinggal dalam satu bulan, apakah 30 hari atau 29 hari, kita tuntaskan sholat tarawih ini. Sholat witir, sholat tahajud, dan sholat sunat yang lain, misalkan sholat duha itu di siang hari, sholat mutlak kita dapat lakukan semalam hari, sholat tasbih mungkin juga dapat dilakukan pada malam hari, dan sebagainya. Monggo kita tambah ibadah-ibadah sunnah kita, yaitu berupa sholat sunat. Melanjutkan makturat yang mungkin sore tadi belum terselesaikan, monggo dilanjutkan, baik yang sugro maupun yang kubro. Tadarus Al-Quran, baik itu membaca atau memaknainya, membaca dengan terjemahnya, atau juga menghafalkannya entah beberapa ayat, monggo kita tambah pada bulan Ramadan ini yang berbeda dengan pada bulan-bulan yang lainnya. Yang terakhir yaitu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah," ini tanya Aisyah, "bagaimana menurutmu seandainya aku mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apa yang harus aku baca?" Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawabannya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Mulia, dan Engkau menyukai ampunan, menyenangi ampunan. Oleh karena itu, ampunilah aku. Itulah merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atas pertanyaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Maka di dalam akhir surat-surat terkait dengan puasa, dari itu surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an fajastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebaikan. Jamaah Masjid Maru Umi rahimakumullah. Di bagian terakhir, karena ini sudah 14 menit, mohon maaf. Maka sekali lagi kita ingat bahwa saat ini kita itu sedang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau direkam oleh manusia itu wajar saja. Kalau dunia berakhir, rekaman akan hapus. Seperti saya, insya Allah ini direkam oleh panitia. Suatu saat dengan mudah untuk dibuka. Tapi ingatlah, mari kita ingat bersama bahwa kita duduk di sini itu ada rekaman yang kekal abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Oleh karena itu, maka marilah malam bulan Ramadan ini kita tingkatkan sinyal kita, konektivitas kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehari-hari kalau sinyal kita untuk internet agak lambat sedikit kita ngersulo, tetapi bagaimana sinyal kita konektivitas pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah tetap tersambung dengan baik ataukah sekali-sekali terputus? Maka itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Maka di akhir ini akan saya cuplikan sepotong kalimat. Ini bukan pantun. Laki itu pakai peci rajin ngaji, bukan pakai peci rajin selfie. Mudah-mudahan kita termasuk bagi yang pria yang berkopiah ataupun tidak berkopiah tetap yang rajin ngaji, bukan yang rajin selfie. Termasuk ibu-ibu yang bermukena, mudah-mudahan tetap rajin ngaji dan rajin jamaah, bukan rajin
selfie. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.